merasa tidak siap untuk bertamu atau mempertanggungjawabkan amalan kita. Bunda Aisyah aja seperti itu, apalagi kita. Jadi pemantasannya itu, pemantasannya tentunya dengan senantiasa menjaga ketamakan kita sekali lagi pada ilmu. Terus bab selanjutnya yang mungkin kalau mau, intinya yang itu sebuah tantangan ya Bu ya, ke Quran yang mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti oleh ibu-ibu semua, bahwa ya Allah menikmati Al-Quran itu dengan bentuknya yang seperti itu, yang sudah terjaga dari dulu sampai hari ini. Saya jadi pengen ini. Dulu saya punya murid yang Masya Allah ibu-ibu, tapi beliau sangat rasional. Di Imarat itu harus ngapal Quran. Kenapa sih Ustazah kita ngapal Quran? Bukannya kita nggak akan jadi imam? Hello. Kata Allah kan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Ibu nggak mau menjadi tentara-tentara Allah yang akan menjaga Al-Quran tersebut? Oh iya ya, gitu ya, udahlah saya hafalin. Padahal sebenarnya beliau nggak mau. Hari ini kan kalau kita mau tahu ayat, tinggal nge-googling, keluar, pakai apps-nya punya. Mau ayat apa, keluar. Tapi siapa yang tahu kalau misalnya ada yang ngapa-ngapain apps tersebut? Kan berapa kali ya ada apps yang salah tulis, salah apa, yang ngingetin siapa? Pasti yang tahu ilmunya. Gitu. Jadi jaga itu tadi semuanya Bu ya. Jadi di antara berapa rahasia tadi itu, kalau misalnya sudah ada semangat, terus sudah lumayan istiqomah, tingkatin. Jangan mandek di situ. Kalau perlu belajar formal. Kemana saja lah. Masya Allah pas kemarin pandemi itu sebenarnya kalau ibu mau, banyak ibu-ibu muda yang konsultasi ke saya. Kayaknya saya pengen lanjutin ke Sebi, enak gak ya karena Sebi yang ekonomi itu? Iya lanjutkan, kan mamah muda sekarang rata-rata S1 ya Bu ya, S1, S2 yang mungkin sudah tidak lagi punya kesibukan, anak-anak sudah besar, masih punya umur dan masih muda, 40 tahunan kan masih muda dong. Nah itu kenapa tidak, sok lagi, apalagi ada uang. Ada keinginan, suami juga merestui, apalagi ini bisa jarak jauh, meskipun formal yang tatap muka lebih bagus daripada yang jarak jauh. Tapi kenapa enggak, kalau misalnya baru bisa jarak jauh, ambil yang jarak jauh. Terus tadi ya Bu ya, kalau YouTubean, Zooman, adabnya dijaga. Terus selanjutnya saya ingin ibu-ibu sekali lagi bahwa nanti kita mungkin akan mendapatkan ketika sudah pada satu titik di mana kita sudah rutin melakukan sesuatu, godaannya apa Bu? Pasti Bu ada godaannya. Itu apa? Males. Kumaha Ustazah untuk bab males ini? Maksakeuna kumaha? Maksakeuna kumaha? Saya ingin berbicara tentang sesuatu yang mungkin jarang diperhatikan, tapi sekarang mungkin mulai ada yang perhatikan. Makanan. Kalau ibu di Ta'limut Ta'lim itu dibahas bab tentang makanan. Makanan itu berpengaruh pada rasa malas. Selain tentu asalnya dari mana. Saya agak khawatir dengan ibu-ibu kalau udah ngumpul. Botram. Bab botram iya Bu. Itu ya gitu deh Bu. Semua kan apalagi udah lama nggak bawa kan, bawa semuanya pertama mubazir. Kadang ada yang ya mungkin nggak tahu nanti dibawa tapi ntar masuknya ke tempat sampah juga. Nah itu setannya Bu di situ teh. Terus botramnya nggak masalah, cuma berlebih-lebihannya. Ayo terus ini masih ayak kene, ayo terus, padahal ya di perut buncit dan di perut yang kurang terjaga. Bukan soal bully fisik ya Bu ini, tapi memang bahwa ketika kita penuh, perut kita penuh, ya udah tunduk, energi kan ke sini. Energi tertumpuk di sini. Ini yang bekerja, ini istirahat. Karena perut yang lagi mengolah mesinnya. Bekerja keras, ya, istirahat heula yang ini. Tunduh akhirnya. Maka kalau di kelas-kelasnya Ustadz Adi Hidayat,
Gak boleh ada piring terbang. Fokus. Meskipun fokus orang tidak selalu mata ya Bu ya, ada fokusnya telinga, ada fokusnya masing-masing. Dengan yang penting apa? Kurangi makan. Dan emang beda kok Bu. Dan gimana tuh saya udah biasa 2 piring sekali makan biasanya. Coba deh habis itu kurangi jadi 1,5. Beda rasanya kok emang. Bukan nggak boleh nasi. Saya memazhab nasi apapun yang diberi oleh Allah yang datang ke rumah kita itu ada rezeki. Itu adalah rezeki. Mangga ibu ikutan Ustadz siapa? Ustadz Zaid, mangga. Tapi satu intinya bahwa tidak berlebih-lebihan. Mau ikut diet apa bukan soal dietnya. Tapi bagaimana kita mengatur bahwa agar kita stay on. Ibu di zaman Rasulullah pas bab tahajud masih diwajibkan di surat Al-Muzammil ayat terakhir, dulu wajib Bu. Tapi habis itu disunahkan. Itu sampai ada yang saking nggak mau tunduh ngantuknya karena harus 2/3 malam, pakai tali belakang badannya biar tidak tersungkur ke depan dan ke belakang. Sampai seperti itu kesungguhannya untuk mengikuti. Jadi kalau bisa, di dia white biasanya rande. Nah kalau bisa, bukan saya mengetahui betapa luar biasa nikmatnya nyarande, apalagi ke bab Ustaz, nikmat luar biasa. Tapi itu yang menjadi, dan memang adabnya itu jangan begini. Adab untuk cari ilmu tidak begini. Kalau bisa ibu bersabar dengan sikap, itu soal kebiasaan. Ibu tahu kutab, sekolah kutab ya Bu ya. Nah itu dari kecil anak-anaknya, gurunya tidak akan mulai sebelum anak-anaknya sikap siap di mereka. Nggak pakai kursi, jadi ala-ala orang dulu. Jadi dididik adabnya itu emang fisik dan hati semuanya disentuh. Jadi dari awal tuh anaknya duduk begitu Bu, yang ala tasyahud awal. Nah, seperti itu. Kan hadis yang di hadis arba'in, paha ketemu paha. Ini ketemu yang di bab hadis yang kedua, hadis Jibril mengajari Rasulullah SAW. Nah itu sikapnya seperti itu. Kesemutan, oke 10 menit dulu. Selanjutnya 20 menit. Itu yang bikin ini tetap gak bongkok Bu nanti. Masya Allah adab-adab dalam Islam itu Bu kalau kita ikutin sehat. Madinah itu zaman Rasulullah dokter Yahudi nggak laku. Karena memang sudah terpola fisiknya, terpola. Ibu kalau ke Turki ada senjatanya zaman Rasulullah. Dulu kalau nggak salah di Pusdai pernah di pamerin ya Bu ya. Berat Bu, itu senjata. Kalau misalnya lunglai lemah letoy, mungkin bisa angkat senjata. Itu tandanya fisik mereka luar biasa. Diriwayatkan juga kan Rasulullah perutnya bagai batu bersusun, 6 pack. Orang 1 pack-nya Bu. Ayo 2 Ustazah, ayo alhamdulillah. Nah itu bab makan ini kalau dirasa sudah berlebihan stop. Karena bukan apa-apa ya, emang di situ setannya. Menggoda kita dari yang halal, akhirnya di kiri. Yang harusnya ke kanan jadi ngiri. Timbangan nganan, ngiri oke. Tapi kalau golongan ashabul yamin dong yang lebih oke. Jadi pelihara, saya titip yang bab makanan ini. Oke, ada makanan tapi tidak berlebihan. Banyak masih orang yang lebih membutuhkan dari kita. Kalau bisa mungkin ada gerakan sosial dari Majlis Taklim ini, dari kenceleng yang kita kumpulkan, kita kasih yuk ke beasiswa anak yatim 1 di komplek ini. Nanti jadi 2, 3, 4. Masjid di kampung saya sudah begitu. Jadi masjidnya itu sekaligus rumah zakatnya. Jadi berapa anak yatim di apalagi setelah pandemi mah nggak usah nyari jauh-jauh Bu, banyak. Yang anak-anak yang ditinggal orang tuanya, ibu bapaknya dua-duanya, sementara dia masih butuh support pendidikan dan sebagainya. Itu tantangan yang lebih dulu guru itu Bu tidak dibayar, tapi justru membayar. Imam Bukhari ngasih makan ke murid-muridnya.
Sekarang ya mungkin ya al ilmu nurun, bayaran naik. Ilmu nurun mah ilmu cahayanya, sanes ilmunya. Aduh anak saya meninyawer. Ya itu mungkin dari saya, mangga diambil intisarinya yang baik-baiknya insyaallah dari Allah. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya semua kata-kata yang kurang baik mohon dimaafkan. Wal wafu minkum. Kalau misalnya ada pertanyaan mangga teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau nanya di luar tema, boleh? Apa pengertian antara rezeki sama milik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Cukup? Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, izinkan saya bertanya. Saya punya sahabat belajar menuntut ilmu. Tadinya dia teh rajin banget. Nah, sekarang jadi rada-rada bukannya males. Jadi ada rintangan dari suaminya. Dia kan punya warung. Nah, awal-awalnya kalau jadwal mengaji suaminya itu belanjanya teh pagi gitu. Nah sekarang malah mepet ke jadwal istrinya ngaji sore gitu. Dia pernah ngeluh ke saya gimana gitu. Ngaji sih pengen, tapi gini gitu. Saya harus apa yang harus saya sampaikan solusinya buat dia gitu. Ya udah itu aja Umi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, yang rezeki dan milik dulu ya. Ada iklan. Milik di sini milik bahasa Sunda. Tos milik. Sayangnya saya bukan orang Sunda ya. Jadi untuk memahami dengan budaya dan semua mungkin kurang ya kalau pakai bahasa Sunda. Saya gini Bu, bab bahasa bentar. Contoh rumah ya Bu ya, rumah aja. Ketika saya sebut rumah, orang Indonesia, orang Jawa ataupun orang Sunda, pasti bentuk rumah tuh tet gitu kan, di atasnya segitiga, bawah segi empat, net gitu memanjang, ada gitu kan, gentengnya agak landai. Saya bilang rumah ke orang Irian, bentuknya beda lagi, atasnya segitiga, atasnya segitiga lingkaran, tahu sendiri lah rumahnya orang Irian. Orang Arab beda deh Ibu rumah teh, padahal sama-sama kata rumah. Jadi bahasa itu sangat dipengaruhi oleh budaya setempat. Jadi kalau misalnya ditanya soal milik sama rezeki, saya kurang bisa memahami dengan tataran atau budaya Sundanya ya Bu ya. Tapi saya kok memahaminya kayak sama ya Bu ya. Kayak sama apa saya? Iya, kayak sama-sama aja gitu. Jadi Haisam pilih dulu yang ada aja. Masya Allah. Mulai iklan. Jadi kayak sama-sama aja, mangga intinya adalah bahwa apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rizki kita, sebagai milik kita. Saya kalau milk itu atau mulk kalau dalam bahasa Arab itu beda lagi, mulk atau kuasa, kerajaan, kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai karunia. Apa yang sudah dituliskan oleh Allah menjadi bagian kita, menjadi milik kita, menjadi rizki kita, ya sudah manfaatkan itu. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan apa yang tidak dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bukan menjadi rezeki kita, mau bagaimanapun Ibu mengejarnya. Kata orang Arab, innaman nas kal bahaim fir rizq. Orang itu sama dengan hewan dalam rizkinya. Jadi kalau misalnya Ibu sekolah di ITB biar nanti duitnya bagus, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Iya, tidak ada jaminan. Maka kalau, ini bab lagi kebalik mencari ilmu. Jangan pernah kalau misalnya menuntut ilmu niatnya untuk cari uang. Ya, niatnya untuk cari uang tidak. Haisam yang ada saja dulu ya. Niatnya cari uang, tapi niatnya adalah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur. Allah yang maha mengatur rizki kita. Memang betul-betul nggak ada matematikanya. Saya punya tetangga masya Allah nggak lulusan mana-mana,
tapi rizkinya luar biasa gitu ya, rizkinya sangat-sangat luas dan membentang. Jadi kalau yang perlu kita iri adalah bab rizki ketika orang tersebut menafkahkannya di jalan Allah.